Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan pagi ini saya ingin membaca Alkitab bagi kita dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 26 mulai. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk menyeberang dengan perahu. Sementara Yesus sendiri naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Setelah mereka berlayar beberapa mil jauhnya dari pantai, maka angin sakal datang dan kapal mereka diombang-ambingkan oleh angin yang begitu keras. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka sangat takut dalam kondisi tersebut dan mereka pikir hantu yang sedang berjalan di atas air, padahal itu Tuhan. Dan Alkitab berkata mereka berteriak-teriak karena takut. Dalam kondisi ini, saudara, iblis menyebar ketakutan. Dan seringkali ketakutan membuat mata kita tidak mampu melihat Tuhan. Kehadiran Allah dianggap hantu, padahal Allah sendiri yang sedang ada di dekat mereka. Saya percaya janji firman Tuhan di dalam Matius 1:23, Yesus menyebut dirinya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Percayalah, sekalipun Anda sedang diombang-ambingkan angin sakal kehidupan ini, Yesus tetap bersama dengan Anda. Ketika dalam keadaan ketakutan tersebut mereka berteriak, Yesus mendengarkan firman-Nya. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menenangkan mereka dengan perkataannya. Saya percaya ketenangan juga terjadi pada Anda ketika Anda mendengar firman Tuhan. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merenungkan firman Allah, maka jiwa Anda akan merasa tenang. Pemazmur mengatakan, "Dia yang menyegarkan jiwaku." Firman Tuhan yang menyegarkan jiwaku dan membawa ketenangan bagi kita. Lalu Petrus berseru dalam kondisi itu, dia ingin meyakinkan bahwa yang berjalan di atas air adalah benar-benar Yesus. Jadi dia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Petrus yang mencoba ingin meyakinkan kehadiran Yesus berkata, "Izinkan aku berjalan di atas air bersama dengan Engkau." Yesus berkata, "Datanglah." Anda perhatikan, tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan di atas air. Dan kalau Yesus bisa berjalan di atas air, dia pasti Tuhan. Dia pasti punya kekuatan yang supra alami di luar kekuatan manusia biasa. Itu sebabnya kita percaya Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menghambakan dirinya masuk di dalam tubuh manusia atau mengenakan tubuh manusia dan menjadi sama dengan kita agar dia bisa mati di kayu salib, menggantikan kita dan menebus segala dosa kita. Namun, ketika Petrus berjalan di atas air, itu suatu mujizat. Dengan iman, Petrus mendengar firman dan dia mulai melangkah. Air belum berubah menjadi dataran yang kuat untuk menjadi tempat berpijak. Tetapi Petrus hanya melangkah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Petrus hanya perlu melangkah karena mempercayai apa yang Yesus katakan. Matanya tidak tertuju kepada air, tapi matanya tertuju kepada firman yang Yesus katakan kepadanya.
Dan Alkitab mengatakan Petrus berjalan di atas air. Dalam kondisi saat ini, mata Anda dan saya perlu tertuju kepada Tuhan agar kita bisa berjalan di atas air. Kita berjalan di atas situasi yang sulit ini. Orang lain mungkin tenggelam, tapi kita tetap berjalan dalam situasi yang sulit ini dengan mata tertuju kepada Tuhan, dan kita melihat Tuhanlah yang membuat mujizat. Tuhanlah yang membuat air menjadi tanah yang keras untuk kita berpijak. Tuhanlah yang membuat kaki kita bisa berjalan di atas situasi yang sulit ini. Dan kita akan terus mengalami mujizat-mujizat karena Allah adalah ahli dalam membuat mujizat. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, perjalanan Petrus di atas air tidak berlangsung lama. Pada ayat 30 dari Matius pasal yang ke-14, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika mata Petrus beralih kepada tiupan angin, kepada apa yang dirasakan, kepada feelingnya sendiri, bukan kepada firman, maka dia mulai tenggelam. Ketika mata kita beralih daripada firman, daripada mempercayai Tuhan, dan mulai melihat, merasa dengan perasaan kita sendiri daripada mempercayai Tuhan, maka pelan-pelan kita pun bisa tenggelam di dalam kesalahan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita, di dalam situasi yang sebetulnya kita tidak inginkan. Dan pada saat itu mestinya kita berteriak kepada Tuhan seperti Petrus, Tuhan tolonglah. Kalau hari ini Anda tenggelam, jangan biarkan mulut Anda bersungut-sungut, tapi mulailah datanglah kepada Tuhan. Ucapkan kalimat, Tuhan tolonglah. Dan Alkitab mengatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Yesus tidak memaki-maki, Yesus tidak membiarkan, tapi Yesus menolong. Baru dia berkata, Hai orang yang kurang percaya, kenapa bimbang? Yesus tidak berkata kepada Hai Petrus yang tidak percaya. Yesus berkata, Hai orang yang tidak percaya. Berarti Petrus mewakili kita yang tidak percaya. Seringkali kita tidak percaya kepada firman Tuhan karena mata kita melihat tiupan angin, merasakan tiupan angin, dan kita tenggelam di dalam ketidakpercayaan kita. Sekalipun kita tenggelam, kasih karunia Tuhan masih ada pada kita, berteriaklah, Tuhan, tolonglah aku. Dan tangan Tuhan yang penuh kasih akan datang menjamah Anda, menolong Anda, bukan menghardik Anda, memecut Anda, menghakimi Anda, membiarkan Anda, tetapi Tuhan akan tetap menjadi penolong bagi Anda. Jadi biarlah mata Anda tertuju kepada Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini, dan Anda akan berjalan di atas air pencobaan, di atas air kesulitan, di atas air kekhawatiran, karena Tuhan membuat mujizat di dalam diri Anda. Tuhan membuat mujizat di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tidak mampu berjalan di atas kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kadang kami takut, kadang kami gentar, kadang kami bersungut-sungut. Tolonglah kami, biar mata kami tetap tertuju kepadamu, dan biar kami tetap bisa mempercaya Engkau, Allah yang penuh kasih mengasihi kami. Engkau telah memberikan dirimu untuk mati di kayu salib bagi kami. Terlebih daripada itu, Engkau juga akan memenuhi semua yang kami perlukan. Tolonglah kami kalau hari ini kami tenggelam di dalam ketakutan, kekhawatiran. Ulurkanlah tangan-Mu untuk memegang kami, menolong kami, sehingga kami keluar dari situasi sulit ini dan tetap berjalan dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Sehingga kami mengalami kemenangan-kemenangan dan kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, kami bersaksi tentang Engkau Allah
yang adalah kemenangan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami terima firman-Mu. Amin.